Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kesempatan ini kita akan membahas tentang keutamaan ilmu pengetahuan. Di dalam Al-Quranul Karim banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan bukti-bukti mengenai hal keutamaan ilmu pengetahuan. Di antara firman-firman Allah Azza wa Jalla itu bisa kita lihat, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah sudah menyaksikan bahwa tiada Tuhan melainkan Dia sendiri. Juga malaikat dan orang-orang yang berilmu pengetahuan menyaksikan yang demikian itu. Bahkan Allah itu maha berdiri sendiri dengan adil. Al-Quran surat Ali Imran ayat 18. Perhatikanlah ayat di atas. Bukankah untuk kesaksian itu dimulainya dengan dirinya sendiri, menomorduakan golongan malaikat, sedangkan sebagai nomor tiganya orang-orang yang berilmu pengetahuan. Ini saja sudah cukup hal yang menunjukkan, menjelaskan kemuliaan dan keutamaan mereka itu. Allah juga berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan dari golongan kamu semua, dan juga orang-orang yang dikarunia ilmu pengetahuan beberapa derajat. Surat Mujadalah ayat 11. Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang berilmu pengetahuan dan orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan? Al-Quran surat Az-Zumar ayat 9. Demikian pula firman Allah Ta'ala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah dari golongan hamba-hambanya itu adalah orang-orang yang berilmu pengetahuan. Al-Quran surat Fatir ayat 28. Adapun hadis-hadisnya yang berkenaan dengan keutamaan ilmu pengetahuan itu, diantaranya ialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini wa yulhimuhu rusdah. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka ia dipintarkan dalam hal keagamaan dan diilhami oleh Allah kepandaian dalam hal itu. Diriwayatkan pula oleh Bukhari dan Muslim, dan tambahan kata-kata diilhami olehnya kepandaian itu diriwayatkan oleh Tabrani. Juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya. Para alim ulama adalah pewaris daripada nabi. Artinya adalah yang akan mewarisi, karena hari ini Rasul yang terakhir kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pelanjut risalahnya, pelanjut ajarannya untuk menyampaikan Al-Quran dan Sunnah di tengah-tengah
manusia di tengah-tengah umat adalah para ulama itu. Itulah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Sudah jelaslah bahwa tiada lagi pangkat yang lebih tinggi di atas pangkat kenabian itu, dan tiada kemuliaan yang lebih tinggi di atas pangkat sebagai pewaris beliau itu, dan itu diberikan adalah kepada ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Para alim ulama adalah pewaris daripada nabi. Rasulullah SAW bersabda, apabila aku didatangi oleh sesuatu hari dan aku tidak tambah ilmuku, dan pada hari itu yang dapat mendekatkanku diriku kepada Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada keberkahan untukku dalam terbitnya matahari pada hari itu. Demikianlah diriwayatkan oleh Tabrani, Abu Nu'man dan Ibnu Abdul Bar. Salah satu di antara berbagai wasiat yang disampaikan Luqmanul Hakim kepada putranya ialah kepada anaknya, wahai anakku, pergaulilah para alim ulama dan rapatilah mereka itu dengan kedua lututmu, sebab sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menghidupkan hati dengan cahaya hikmah, sebagaimana dia menghidupkan bumi dengan hujan lebat dari langit. Demikian nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Begitu pula Ibnu Mas'ud berkata, kiranya cukup dengan ilmu orang akan takut kepada Allah, dan dengan kebodohan orang akan lupa terhadap Allah. Teks-teks tentang keutamaan ilmu dan derajat ilmu tidak ada batasannya. Akan tetapi kita akan mencoba mengambil dari Rasulullah SAW tentang keutamaan ilmu itu. Semisal yang disampaikan dari Abu Umamah, ia berkata disebutkan kepada Rasulullah tentang dua orang yang salah satunya adalah ahli ilmu dan yang kedua adalah ahli ibadah. Maka Rasulullah berkata, keutamaan ahli ilmu itu terhadap ahli ibadah adalah seperti aku, seperti Rasul terhadap orang-orang yang paling derajatnya paling rendah daripada sahabat itu. Demikian Rasulullah jelaskan kepada kita. Yang kedua bisa kita lihat dari Abu Ad-Darda berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena reda terhadap penuntut ilmu, dan orang-orang yang berilmu akan dimintakan ampun oleh penghuni langit, penghuni bumi, sampai hiu di dalam air, di dalam lautan. Keutamaan ahli ilmu terhadap ahli ibadah adalah seperti keutamaan rembulan atas semua bintang-bintang. Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Daud 36 nomor 3641. Ulama adalah pelita bagi manusia, lampu mereka di dunia dan akhirat, yang lebih tinggi derajatnya dari matahari dan rembulan dan bintang-bintang. Walaupun matahari, bulan dan bintang-bintang tersebut lebih tinggi dan lebih terang di arah timur dan barat, namun cahayanya dapat dihalangi oleh awan. Sedangkan cahaya ilmu tidak dapat dihalangi oleh 7 langit pun. Matahari akan terbenam menjelang malam, rembulan tidak tampak di siang hari, sedangkan ilmu pengetahuan tidak akan sirna. Baik dari Abu Hurairah bahwasanya beliau melintas sebuah pasar.
maka didapatinya orang-orang sedang beraktivitas, berjual beli, bertransaksi jual beli. Abu Hurairah berkata, "Kenapa kalian tetap berada di sini? Sementara warisan Rasulullah SAW dibagikan di masjid." Orang-orang di pasar itu menuju ke masjid. Sampai di sana mereka tidak mendapatkan kecuali Al-Quran, zikir, dan majlis ilmu. Mereka bertanya kepada Abu Hurairah, "Mana yang kamu katakan, wahai Abu Hurairah?" Kemudian Abu Hurairah menjawab, "Apakah kalian tidak pernah mendengar Rasulullah berkata, kami para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil sesuatu yang besar." Dari Sahal bin Sa'ad bahwasanya Rasulullah berkata, Ali bin Abi Thalib berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Allah memberikan hidayah kepada seorang melalui dirimu adalah lebih baik bagimu dari kuda merah." Ini menunjukkan kemuliaan ilmu dan derajat orang-orang yang berilmu itu. Ilmu itu adalah mulia dan ilmu itu harus dicari. Sebuah riwayat, Ar-Rasyid mengundang Imam Anas bin Malik supaya datang untuk mengajar di rumahnya. Kemudian Imam Malik berkata kepadanya, "Sesungguhnya ilmu itu didatangi, bukan mendatangi." Lalu Ar-Rasyid pergi mendatangi majelis ilmu Imam Malik. Ar-Rasyid duduk bersandar pada dinding. Imam Malik berkata, "Wahai Amirul Mukminin, dari kemuliaan Allah adalah dimuliakannya ilmu." Maka Ar-Rasyid berdiri dan dia duduk di dekat daripada Imam Malik. Nabi pernah menyebutkan orang yang akan merasakan panasnya api neraka, di antaranya adalah penuntut ilmu yang berbangga-bangga dengan ilmunya. Dalam sebuah hadis disebutkan, dan seorang laki-laki yang menuntut ilmu serta mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, maka ia datang ke hadapan Allah memberitahu kenikmatan yang akan telah didapatnya. Kemudian Allah bertanya, "Apakah kamu kerjakan dengan ilmu itu? Apa yang telah kamu kerjakan dengan ilmu itu?" Kemudian laki-laki itu menjawab, "Saya belajar ilmu dan mengajarkannya kepada manusia. Saya juga membaca Al-Quran hanya karenamu, ya Allah." Kemudian Allah berkata, "Kamu telah berdusta. Bahkan kamu mempelajarinya supaya kamu disebut orang alim. Kamu membaca Al-Quran supaya kamu disebut qari." Ia lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menuntut ilmu karena ingin berbangga-bangga di depan ulama, atau pamer di depan orang-orang yang bodoh, atau supaya orang melihatnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam." Hadis diriwayatkan Ibnu Majah. Jadi keluasan ilmu, pengayaan ilmu, penguasaan ilmu tidak boleh menjadikan kesombongan, keriaan, karena ketika itu akan menghabiskan, akan mengikis seluruh amal, sehingga menjadi bencana neraka yang didapatkan. Jadi harus melahirkan betul-betul bahwa menuntut ilmu, menguasai ilmu semata-mata
hanya untuk mencari keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasannya, ketulusan. Lebih lanjut kita akan menyampaikan dalam sebuah hadis tentang hilangnya ilmu itu yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As memberitakan, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mencabut ilmu dengan mencabut ilmu itu secara sebenarnya dari dada-dada manusia, tetapi Allah mencabutnya dengan mencabut para ulama. Sehingga apabila Allah sudah tidak meninggalkan seorang alim, maka manusia akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Lalu mereka dimintai fatwa, karena kebodohannya mereka berfatwa tanpa ilmu. Akibatnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari 98 dan Muslim 4828. Teks hadis di atas adalah terjemah dari hadis Al-Bukhari. Begitu pula kita sebuah kisah dari Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah dari kalangan Bani Umayyah yang bisa digolongkan sebagai khalifah kelima setelah Ali bin Abi Thalib dari sisi kebijaksanaannya. Pernah mengirim surat kepada salah seorang gubernurnya yang bernama Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazam untuk mengumpulkan hadis-hadis yang masih berserakan di kalangan para sahabat dan para ulama yang menghafalnya. Di samping itu, Umar bin Abdul Aziz juga menginstruksikan gubernurnya tersebut agar tekun belajar dan mengajarkan ilmu-ilmu yang telah diperolehnya kepada orang lain. Hal ini merupakan salah satu usaha untuk melestarikan daripada ilmu agama itu. Kemudian instruksi atau perintah dari Umar bin Abdul Aziz tersebut berbunyi sebagai berikut. Telitilah hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu tulislah, sebab saya, kata Umar bin Abdul Aziz, khawatir hilangnya ilmu dan meninggalnya para ulama, dan janganlah engkau terima selain hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya mereka diperintahkan untuk menyiarkan ilmu dan menukilnya, sehingga orang-orang yang belum tahu diajarinya, karena ilmu itu tidak hilang sehingga ia dalam keadaan tersembunyi. Itu adalah atsar sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari. Demikian Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah, dia ingin menjaga biar ilmu itu tetap ada, karena beberapa ulama yang senantiasa ada yang wafat dan lain-lainnya, maka agar hadis-hadis itu tidak ada yang hilang, maka diperintahkan untuk dikumpulkan agar terjaga keadaannya. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana Rasulullah menyampaikan terhadap sikap orang yang menyembunyikan daripada ilmu. Ahmad bin Budail bin Quraisy al-Yami al-Kufi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami dari Umar bin Zadan, dari Ali bin Hakam, dari Atta, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang ditanya tentang suatu ilmu yang ia ketahui, kemudian dia menyembunyikannya, tidak menjawabnya, maka pada hari kiamat nanti akan diikat dengan ikatan dari api neraka. Sahih dari Ibnu Majah nomor 264. Demikianlah keutamaan-keutamaan daripada ilmu pengetahuan.
bagaimana Al-Quran, bagaimana Allah dan Rasulnya memberikan keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan terhadap orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang mengajarkan juga ilmu. Sehingga ketika di zaman Rasulullah, di zaman Khalifah Rasyidin, di zaman Khalifah Abbasiyah, Khalifah Umayyah, maka lahirlah ilmu-ilmuwan yang berkualitas tinggi, ilmuwan-ilmuwan yang tinggi. Tidak hanya dia menguasai ilmu agama, tetapi dia menguasai seperti ilmu kedokteran Ibnu Sina. Dia menguasai ilmu agama, tapi dia menguasai ilmu kedokteran. Ada Ibnu Khaldun, ada banyak para ulama-ulama yang lahir, ilmuwan-ilmuwan yang lahir dari kalangan-kalangan umat Islam, yang akhirnya kita ketahui bahwa orang-orang Eropa belajar ke negeri-negeri Muslim itu karena ketinggian ilmunya. Kita juga menyaksikan pada zaman awal Islam itu, justru negara-negara Eropa itu masih gelap gulita, masih tertinggal jauh dalam bidang ilmu pengetahuan. Justru negara-negara Muslim itu yang cemerlang dalam ilmu pengetahuan. Orang-orang Eropa belajar ke negara-negara Muslim. Begitulah karena ketinggian ilmu itu. Maka pantaslah kalau Al-Quran dan Sunnah memberikan dorongan, semangat yang luar biasa terhadap orang-orang yang menuntut ilmu, orang yang mengajarkan ilmu, terhadap orang yang berilmu, maka seluruh kaum muslimin hari ini sangat pantas mengembalikan budaya ilmu di tengah-tengah umat, mengembalikan tradisi-tradisi menuntut ilmu yang menguasai seluruh ilmu pengetahuan, sehingga umat Islam menjadi orang yang terdepan dalam hal ilmu pengetahuan. Inilah yang perlu hari ini. Al-Quran dan Sunnah sangat memberikan dorongan agar umat Islam menguasai ilmu pengetahuan, sehingga umat Islam bisa memanfaatkan sumber daya alam menjadi hal yang jauh lebih bermanfaat, bernilai tambah tinggi, mengolahnya, baik yang ada di lautan, yang ada di daratan, yang di dalam bumi. Ketika dengan ilmu semua itu bisa diolah, yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan kaum muslimin, untuk kesejahteraan umat manusia, kesejahteraan bangsa. Mari melalui video ceramah singkat ini kita kembali seperti yang diajarkan Allah dan Rasulnya untuk menguasai ilmu pengetahuan, mentradisikan menuntut ilmu, sehingga umat Islam jaya seperti awal-awal Islam datangnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.